Sebenarnya waktu itu saya juga punya jago itu anak-anak putra, cuman kebetulan ketika saya tembusi pengasuhnya itu jawabannya adalah mereka maunya berdua. Kalau hanya sendirian nggak mau. Ya kita ya jelaskan kalau namanya lomba itu ya nggak mungkin tau berdua maju gitu kan. Itu namanya duet di acara non formal. Kalau lomba ya harus sendiri. Nah itu nggak mau, kalau nggak berdua nggak mau. Kebetulan kan waktu itu pas acara Rajaban itu mereka berdua itu masih SD, itu usianya ya sama lah, itu baca Quran secara bersama gitu kan, 2 orang. Nah itu langsung saya minta untuk menjadi peserta, tapi jawabannya dari pengasuhnya seperti itu. Ya akhirnya terus gagal. Nah nggak taunya tadi Pak Mansur memberikan info ternyata sebenarnya ada lah. Itu saya juga sangat menyesali sekali karena baru tadi siang peserta secara fix datanya itu sudah dilaporkan atau disetorkan di kabupaten, dikasih bimas. Ya semoga ini bisa untuk menjadi pelajaran kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Padahal sebenarnya kecamatan sudah memberi keluasan, artinya dari segi waktu, karena waktunya sudah ada sebulan lebih nggih Pak Mansur nggih. Waktu itu dari Bu Kasih Kesos itu nembusi Bu Titik, nek mboten lepat sing ditembusi Bu Titik napa Pak Ishak niku nggih sing MTS Balu niku waktu itu. Intinya ya waktunya masih panjang lah sebenarnya, cuman ya ini begini dilalah gitu. Sebenarnya sempat ada usul dari Mas Mujib terkait dengan itu apa namanya itu peserta kecamatan nggak mengadakan seleksi kayak gitu kan. Ya, sebenarnya baiknya sih begitu Mas Guru, tapi ya gimana lagi. Mas Mujib kan guru di MI itu Lubang Indah. Ya itu Mas Guru, rintangannya atau kendalanya sementara begitu. Jadi selama ini kita ngambil praktisnya, kita cuman ambil peserta yang sekiranya berpotensi tanpa mengadakan seleksi terlebih dahulu. Ya, setahu saya barangkali saya pernah nggak ngerti, pernah menyelenggarakan MTQ ya walau alam. Barangkali Pak Mansur pernah tahu di Ponorogo mungkin pernah mengadakan seleksi tingkat kecamatan. Nah, setahu saya belum pernah menangi gitu loh. Kalau rebana pernah ada. Sekali itu. Sekali. Napa nggih? Masjid Pandang Makan. Oh, Pandang Reja nggih. Pernah sekali. Termasuk tilawah. Iya. Oh, nggih. Tilawah waktu itu. Itu seleksi untuk maju ke kabupaten apa memang khusus acara mentok di kecamatan misalnya seperti 17-an Agustus? Maju ke kabupaten waktu itu dari Tawa Pak Musiono yang mendampingi official. Tahun berapa itulah saya lupa. Ini. Anak saya juga belum punya anak ini. Nah kebetulan kan tahun ini saya yang mendampingi Panjenengan Sidoyo sebagai official. Nanti istilahnya ya mudah-mudahan nanti kita bisa goal lah di sana, dapat kejuaraan, membawa nama harum kecamatan. Meskipun ya kita ini ada kekurangan ada kelebihan. Kekurangannya kita minim peserta, tapi kalau nanti salah satu di antara jenengan kok ada yang juara atau semua juga dapat juara semua, nah itulah yang kita harapkan. Meskipun kita punya nilai min, tapi ada juga nilai plusnya gitu loh. Yang saya harapkan seperti itu. Barangkali ya harapan kita ya hanya bertumpu kepada panjenengan semua selaku peserta nanti. Jadi
percaya diri kepada diri jenengan semuanya, jangan terpengaruh kepada hal-hal yang dapat membuat mental menjadi down atau mengurangi semangat atau saingannya, itu saingannya gini. Jadi ya misalkan kayak gitu, waduh dan nasional itu jangan sekali-kali istilahnya ini terpengaruh perasaan yang seperti itu. Meskipun ada orang yang memberi informasi kayak juara, nggak usah terpengaruh, pokoknya percaya pada kemampuan, maksimalkan kemampuan diri sendiri. Karena untuk tingkat remaja, jangan kan remaja ini ada sisi kesempatan yang lebih ini daripada yang dewasa. Karena kalau dewasa kan makroknya 7 menit sebelum maju dia baru dapat ayatnya. Ya, kalau remaja kan enggak. Kalau remaja kan kalau nggak salah nanti minimal 3 hari sebelumnya, kalau nggak salah. Iya, bisa dipelajari dulu. Jadi sekiranya dapat ayat apa, lalu nanti diterapkan dengan ayat-ayat yang dulu pernah dibaca lagunya. Syukur-syukur ngepasi pasti yang dulu pernah ini. Kalau saya dulu itu datang ambil undi itu saja. Saya datang dari Miret ambil undi, terus dipelajari, tahu-tahu sudah nomor sekian, undi nomor sekian. Ya sudah jalanan. Belum dewasa kan. Lah ya, begitu dapat nomor undi baru mempelajari kan? Iya, baru mempelajari ayatnya. Baru dewasa kan dari juz 21 sampai ke bawah. Waktu itu saya mendapatkan surat Al-Mudathir. Ya, lagunya banget. Iya, soalnya surat Al-Mudathir itu ayatnya pendek-pendek. Nah, ini bisa wakafnya enggak ya panjang-panjang. Iya. Jadi pendek. Jadi untuk membuat lagu susah. Itu. Ya ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Kalau dapat ayat-ayat yang pendek itu seperti Pak Majur itu jangan sekali-kali terpengaruh ke lagunya, tapi harus diutamakan tajwidnya. Karena saya juga pernah dapat ayat yang seperti itu. Jadi kita utamakan tajwidnya saja. Kalau memang harus pendek ya harus pendek gitu. Jangan sampai mengikuti lagu, terpengaruh dengan lagunya kebetulan panjang, mengikuti lagunya, akhirnya ayatnya yang tadinya pendek dipanjangin. Nah itu salah total, langsung berkurang banyak gitu kan. Salah jeli itu. Kalau saya kebetulan dulu dilalah pas menangi mendapat ayat yang memang saya diwarai yang itu. Kebetulan sekali. Pas waktu saya makili SD Tresobo dulu. Itu di tingkat anak-anak. Ya mudah sekali lah. Ya, persis seperti cuman kayak pas tampil biasa aja kalau di panggung itu. Udah nggak grogi nggak apa. Dan ini salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini ini termasuk dalam rangka mensiarkan Al-Quran, mudah-mudahan mendapat syafaat Al-Quran, dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah masalah aturan teknisnya itu. Untuk langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk tema MTQ kali ini adalah dengan MTQ tahun 2022 kita siapkan generasi Qurani menuju Indonesia unggul dan mandiri. Jadi kita kalau nanti istilahnya para peserta bisa menunjukkan yang terbaik, mendapat juara dan sebagainya, maka itu termasuk dianggap sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia yang unggul dan mandiri, dianggap membantu program negara,
melalui program MTQ. Jadi tugas Panjenengan sedaya juga termasuk tugas mulia, sama dengan petugas negara. Makanya daripada itu nanti tunjukkan yang terbaik. Nah, ini ada sedikit kunci terobosan. Nanti jenengan bisa membuka, bagi yang punya Google atau punya YouTube, nanti dibuka di situ juara MTQ. Nah, kalau yang putra ya juara MTQ putra, kalau yang putri ya juara MTQ putri juara 1 tingkat nasional tahun 2000. Kemarin corona kayaknya nggak mengadakan kayaknya, kalau nggak salah. Selama corona kan 2 tahun, dari tahun 2019 itu ya cepala mau dibuka nggak apa-apa, mbok ada yang mengadakan secara kecil-kecilan. Mungkin nanti juara MTQ nasional tingkat remaja putra, bagi yang putra, bagi yang putri ya putri, tahun 2021. Kalau nggak ada ya tahun 2020, kalau nggak ada ya tahun 2019, kalau nggak ada ya tahun 2018 kemungkinan terakhir, karena setelah itu terus corona sih. Tapi tahun kemarin saya melihat di Indosiar, itu yang secara online itu ada. Oh ada 2020? Iya. 2021 berarti. Iya. Langsung online itu jam 2 malam kalau tidak salah. Oh, dari rumah masing-masing berarti. Iya, dari rumah masih online. Jurinya di Kebumen, di Jakarta, tapi pesertanya ada yang dari Kalimantan, dari NTB. Iya. Berarti kemungkinan itu 2021 kan ya. Nah itu nanti bisa dibuka. Pakai milih lah 2021. Kalau nggak ada ya selain tahun itu yang kesini. Nah itu biasanya di situ nanti ada lagu-lagu yang panjenengan cocok, dan itu biasanya lagu-lagu yang baru di situ. Nah nanti silakan untuk pelajari, diambil salah satu yang menurut jenengan itu greget, wah iki apik iki lagunya misalnya, dan itu diambil aja yang tahun-tahun terbaru, yang jelas juara 1 nasional, tapi jangan yang sembarang sembarang yang ada di video, yang jelas sudah juara gitu. Jadi kan nanti kualitasnya otomatis sudah teruji. Nah kemudian untuk teknis kegiatannya, untuk tilawah langsung saja, tilawah remaja adalah juz 1 sampai juz 20. Biasanya kan seperti itu nggih Pak? Juz 1 sampai 20. Nah harinya adalah hari Senin tanggal 18 April jam 8 sampai selesai. Jam 8 itu maksudnya di sana. Nah, berarti kalau di sini kan besok nunggu info lagi dari saya kumpulnya jam berapa gitu. Soalnya kan kita besok akan kumpul berangkat menggunakan kendaraan dari kecamatan. Nah, untuk proses acaranya adalah untuk pembukaan di pendopo rumah dinas Bupati Kebumen. Kemudian untuk tilawah remaja di aula Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Aula Kementerian Kabupaten Kebumen itu posisinya adalah dari Masjid Agung Kauman Kebumen ke utara terus belok kiri. Nah nanti enggak ke utara terus, justru nanti timur jalan persis. Iya. enggak belok kiri. Oke. Nah itu jangan sampai bingung. Pokoknya patokan masjid, nek masjid udah jelas itu madhep ngetan. Nah itu nanti dari depan masjid ngalor, nah itu sekitar enggak ada sekilo lah. Itu nanti kanan jalan persis. Nanti kan ramai orang di situ. Nah kemudian
besok kemungkinan saya tanggal 12 April hari Selasa jam 9 akan di sana datang untuk rapat di lantai 1 Seda Kabupaten Kebumen untuk membahas itu, mungkin barangkali ada perubahan tempat atau perubahan jadwal dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan dan jumlah peserta MTQ, ini sudah tahu semua. Belum pernah menjadi juara untuk cabang dan golongan yang sama pada event tingkat nasional. Belum ada yang sampai juara nasional kan di sini? Berarti masih bisa. Soalnya nanti kalau ternyata sudah pernah nasional, di sana datanya ternyata digugat, pas di sana dapat juara nanti bisa gugur. Daripada kesel-kesel, mendingan dari sekarang sudah persiapan. Daftarkan peserta tiap kafilah mulai tanggal 1 April sampai 12 April. Ini tadi sudah didaftarkan ke sana. Nah, ini mengambil undinya dan makroknya tadi ditanyakan oleh Pak Mansur adalah pada tanggal 14 April. Berarti harinya adalah hari Kamis. Jadi 4 hari sebelum tanggal 18. Karena lombanya tanggal 18, ngambilnya tanggal 14. Ya kalau sudah diterima ya cepat-cepat itu. Iya. Jadi besok ketika istilahnya pas waktu sudah ada makro, otomatis kita bertemu lagi di sini. Kita membicarakan apa saja yang saya dapatkan di rapat di sana, sekaligus nanti saya berikan itu istilahnya apa namanya, nomor undinya dan suratnya yang diterima. Kemudian kalau untuk remaja maksimal 24 tahun, insya Allah belum ada yang 24 tahun ini kan, Mas Yanto? Belum. Ya udah, berarti masih 18 sampai 20. masih 4 tahun masih. Lama. Nah, kemudian hadiah lomba itu untuk juara umumnya mendapat trofi, kemudian mendapat bagi yang juara 1 sampai harapan 3 mendapatkan piagam kejuaraan dan uang pembinaan. Adapun juara 1 mendapat uang pembinaan 1 juta rupiah dipotong pajak. Jadi semua hadiah yang diterima nanti akan dipotong pajak, yang di sini tidak dijelaskan pajaknya berapa. Jadi juara 1 baik putra maupun putri 1 juta, juara 2 baik putra maupun putri 800.000. Ya mudah-mudahan kalau nggak dapat juara 1 ya juara 2 lah. Minimal juara 2 lah kalau bisa. Ya kalau bisa malah minimal juara 1 aja, jadi nggak ada juara-juara 2an. Jadi kita persiapkan kita itu nanti minimal juara 1, karena bagaimanapun juga kita hanya mengharap juara 1 sih sebenarnya. Ya ini tadi kita sudah bersedih, pesertanya apa adanya kurang,
Tapi kalau ada yang juara 1 kan ada obatnya lah, istilahnya begitu. Dapat obat. Kemudian selanjutnya setiap peserta ya biasa nanti akan mendapatkan akomodasi berupa makan, minum dan snack. Oh iya ya. Wah, saya berarti besok nggak ada jatah itu. Mentah kali. Mentah. Saya kemarin sama Pak Camat mengusulkan itu uang besok puasa Pak Camat, itu kalau diuangkan gimana jatah pesertanya, uang makannya diuangkan. Tahan saja minggu-minggu dok Pak Camat. Nah, terus kemarin kan ada wacana dikirim jadi untuk uang, ada sedikit uang transportasi untuk tiap peserta itu mau dikirim ke rekening masing-masing peserta. Nah terus kemarin terus Pak Camat lah, itu kalau dikirim ke rekening apa nggak repot nanti, terus tolong diusulkan ke kabupaten barangkali bisa ini langsung tunai gitu ya. Besok coba Pak pas rapat diketemuin ya misalkan dapat, kalau zaman dulu sih sebelum corona itu 50 pernah tiap peserta, 50 dimasukkan rekening ya kalau rekeningnya masih hidup atau kelong-kelong kemarin berapa? 200. Kemarin saya menanyakan kepada Pak Saipul itu panjangan berapa Pak untuk setiap pesertanya. Kemarin sih saya usulkan 100 ya, tapi nggak tahu besok dealnya berapa ada di sana. Ya mudah-mudahan hanya sekedar untuk beli pulsa. Selanjutnya itu tadi masalah akomodasi. Kemudian aspek penilaian dari Dewan Hakim alias Dewan Juri. Kemudian yang golongan tilawah adalah ada 3 poin. Yang pertama tajwid, yang kedua fasohah dan adab, yang ketiga suara dan lagu. Untuk yang pertama, untuk yang bidang tajwid adalah yang dinilai tentang makhorijul huruf ya, tempat keluarnya huruf, misalkan ha, kho dan sebagainya. Kemudian juga ada ahkamul huruf, hukum-hukumnya. Ada yang izhar harus dibaca jelas, ada yang ikhfa dibaca berdengung, gunnah dibaca berdengung lama, mad wajib mutasil dan sebagainya. Kemudian ada ahkamul mad, nah ini tadi panjang pendeknya, ahkamul mad wal qasar. Kemudian ada fasohah dan adab, ini mencakup dari ahkamul waqaf dan ibtida. Waqaf itu artinya di mana ayat itu harus dibaca berhenti, tidak boleh diteruskan. Ibtida itu artinya mulainya. Itu harus betul-betul tahu. Perlu kita ketahui bahwa misalkan mau berhenti di tengah ayat, yang wajib ya kita yang bahas yang wajib-wajib aja.
Yang wajib berhenti itu adalah ketika ada huruf mim, waqaf lazim. Nah, kalau yang tidak boleh berhenti, yang harus lanjut di tengah-tengah ayat itu adalah ada huruf lam alif. La itu kan artinya jangan berhenti. Lah ibtida itu adalah memulainya kembali. Misalkan berhenti di tengah-tengah ayat tapi tidak ada tanda wakofnya, karena napasnya kemungkinan nggak nyampe, kalau diteruskan kan berhenti. Lah memulainya dari mana? Lah itu harus tahu. Kalau saya sih biasanya itu Cepalango diambil yang agak maju lagi, agak panjang, jangan terlalu pendek. Misalnya subhanalladzi, itu kan masih juz 15 di bawah juz 20. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina. Kan wakafnya di situ. Nah kita nggak sampai nih, napasnya. Jadi kita berhenti di tengah-tengah ayat yang mana itu tidak ada tanda wakafnya. Misalkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Nah nanti mulainya dari lailam minal masjidil haram. Nah, boleh sih, iya boleh, nggak apa-apa. Terus jenengan kalau punya Al-Quran terjemahan, ini bisa jadi alternatif. Kalau punya Al-Quran terjemahan di rumah, bisa dibawa, nanti dicocokkan makro itu. Nah, nggak perlu mencocokkan, wong jenengan belajarnya bisa di rumah, langsung buat di mana berhentinya sesuai dengan terjemahan itu, biar sesuai dengan terjemahan itu. Cara mengambil awalannya dari ayat mana sesuai terjemahannya itu luwes, dibaca itu luwes. Karena kunci dari ibtida itu kan tahu maknanya, sebenarnya itu aja. Yang membaca itu tahu maknanya. Nah, kemudian mura'atul huruf. Mura'atul huruf itu atau mura'atul kalimat itu aliasnya adabut tilawah atau adabut tilawah. Mura'atul huruf itu yang menjaga huruf, mura'atul kalimah menjaga kalimat. Jangan sampai satu kalimat dipetil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kok dipetil Pak? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjid. Mandek. Nah, itu kan enggak menjaga kalimat. Tidak mura'atul kalimat. Harusnya satu kalimat jadiin satu tapi dipetil. Kemudian yang ketiga adalah bidang suara dan lagu. Adapun bidang suara itu yang dinilai adalah kejernihan, kemudian halusnya, nyaringnya, utuhnya napasnya. Nah, jernihnya suara ini jenengan itu harus menjaga dari berbagai macam makanan minuman yang mengganggu suara. Apa itu? Jenengan itu harus kuat puasa mutih sebelum hari hanya itu. Puasa mutih. Jadi
Jadi minum ya cuma minum air putih, makan ya hanya nasi. Kalau misalkan sayur ya tegean lah, paling parah tegean itu. Soalnya kalau sayuran biasa kan ada minyaknya itu, kalau tege rak mboten, paling gula pun sebenarnya kurang bagus, tapi kan ya mbok jenengan nggak kuat. Kalau kuat ya syukur-syukur nasi tok. Kalau susu itu karena sudah ada unsur gulanya Pak, lemaknya juga masuk, itu kurang itu. Yang bagus madu asli tapi ngerti njupuke. Soalnya banyak beredar sekarang di toko madu yang kemasan, buh itu diwadai saset, buh wadai botol, itu kadang-kadang sudah nggak murni, mungkin ada campuran gulanya atau apa. Kalau jenengan sebenarnya ingin enak, itu malah sebenarnya pakai kurma. Jangan makan kurma sama minum air putih. Itu kan di sini karbohidratnya banyak, bisa mengenyangkan perut. Misalnya kayak Kanjeng Nabi mencontohkan puasa, misalnya nggak ada apa-apa ya makan 3 butir kurma. Nggak ada ya cuma 1 butir kurma sama minum air putih aja. Syukur-syukur air putih yang hangat. Terus kemudian pengalaman saya dulu itu masalah kejernihan suara. Terus buah-buahan itu juga ngeri. Itu mempengaruhi kehalusan suara. Tadi jernih, sekarang halus. Buah-buahan itu, semua buah itu mesti mengandung getah, kecuali kurma yang itu getahnya paling sedikit. Makanya Nabi itu mencontohkan memakai kurma. Kalau jeruk gimana? Jeruk juga ada getahnya, meskipun nggak terlihat.